Karena saya pemburu wifi ya, baca koran terutama ya, buku kan mahal. Oh ya, cuk, sebenarnya musik di Baku nggak bisa dipakai siapapun. Teman masih ingat waktu mau beli domain Persibaya? Woi, kawan seperjuangan. Dalam Pandawa, dia panglima. Setia pada satu sikap. Tidak suka basa-basi. Anti mendua. Tidak menjilat ludah sendiri. Keras, tapi lembut. Tipikal bek tengah. Mercusuar flamboyan. Palang pintu cerdik. Menjaga setiap jengkal lini. Kadang sedikit maju. Turut memberi irama pada permainan. Entah lupa, entah rahasia. Mengaku bernama hanya satu kata. Lalu disemati akronim nama tempat yang tidak asing di telinga. Bersembunyi di keramaian. Ada di mana-mana. Kahika Channel, di Kemerat. The one and only, Bimo Warkop. 3, 2, 1. Apa kabar Mas Bimo? Alhamdulillah baik. Ini momen yang sangat langka ini sebenarnya. Jujurnya jujur ya, ini saya sama Mas Bimo ini sejak awal kenal sampai sekarang ini banyak tanda tanyanya. Ini pujian Mas, ini pujian karena nggak banyak. Ujian apa ujian? Karena nggak banyak teman-teman di circle-nya ini yang mampu disampaikan. Jadi kalau boleh saya bilang, jadi kalau di lingkaran perbonekan ini ya, akun sampean, aku nggak usah nyebutin siapa, akun sampean ini adalah center of universe-nya seperti itu. Duh, serius. Jadi kayak kalau nggak follow sampean, itu bisa dibuktikan. Apa yang bukan official, tapi merasa harus memfollow-nya. Meskipun informasi yang di-share itu meronom-reni. Tapi menariknya di situ. Jadi kalau dari statistiknya, rata-rata sampean ini paling dikit itu tweet. Wah, paling dikit ya, paling dikit. Gitu. Jadi rata-rata 11 per day. Tapi paling dikit pernah tweet. Mungkin lagi nggak enak badan waktu itu. Bisa cerita nggak Mas tentang akun itu? Kenapa namanya seperti itu? Nggak perlu disebutin. Kenapa identitasnya seperti itu? Kalau dari nama mungkin aku sendiri lupa ya. Tapi seingat saya gini, dulu ada guyonan kebetulan di komunitas saya yang lain, yaitu di komunitas klub luar lah. Ada celutukan, wah ini kok kurang koneksi model gini. Komunitas ini ya, apa yang kakaknya U itu. ya, ada celutukan seorang teman. Kalau nggak salah sekarang posisinya di Jakarta. Dia ngomong, wah nggak iki enak, wis tak gawe ini, aku bilang gitu. Ya itu sejarahnya cuma itu aja. Sebenarnya nggak ada niatan atau apa. Saya sendiri nggak ngerti apa, dipakai aja gitu. Tapi keren. Waktu pertama kali membaca dan tahu ya, keren ini. Tahun keberapa itu Mas? 2009. Kalau nggak salah 12 ya, 2012 kalau nggak salah. 2012, banget ya. 8 tahunan sampai sekarang udah hampir follower ya. Keren ya, ngeri. Sumpah ngeri. Kalau itu cuma main-main kok, nggak serius. Main-main tapi nggak happy lah. Tapi nggak mesti. Nambah teman. Mas Bimo. Ya. Terus di akun yang lainnya nama sampean Bimo Warkop. Kenapa Warkop? Karena dulu awal-awal, sekarang kebetulan ada paketan di rumah ya. Kalau dulu awal-awal kalau mau nge-net katakanlah, ya antar warkop lah. Dari warkop ke warkop gitu ya? Dari warkop ke warkop. Termasuk nulis-nulis. Kirim-kirim email lewat situ.
Hobi nulis itu dari mana? Sebenarnya bukan bukan hobi ya, bukan hobi atau apa ya, seneng aja lah. Beda mungkin ya kalau hobi beda. Seneng nulis loh. Sejak di Jawa Pos atau sebelumnya lagi atau setelah keluar? Jauh sebelum itu karena saya dasarnya seneng baca koran terutama ya. Kalau buku ya baca cuma enggak, buku kan mahal. Sampai ini kira di sih Mas? Kampungnya, Surabaya. Dulu di Ketintang, Tintang. Aslinya situ. dulu sekarang di Tambak Sari. Kita ngomong kecamatan ya, kita ngomong kecamatan. Oh, oke. Dekat sama Karanggayam berarti. Cukup dekat. Dari warkop ke warkop, apa itu yang membuat sampean ini jadi seperti front pembela warkop ya? Yang berhubungan sama ini ya, warkop itu likur ya? Ya. Kasus terakhir itu. Itu kasus terakhir. Sebenarnya nggak seperti itu ya, Kak. Saya di warkop ya benar-benar wifi-nya lah sangat menolong untuk katakanlah berinteraksi dengan teman-teman ataupun untuk pekerjaan. Itu aja, sama ya ketemu teman-teman lah, nongkrong. Sampai juga kan biasanya juga ketemu juga kan. Iya, apa kabar? Itu aja. Warkop itu likur saiki. Terakhir 2 hari lalu saya ke sana. Kalau saya ngomong sama ownernya sih, yang ownernya Kak Jong itu ya mengeluhkan yang jam malam lah. Karena dia kan kebetulan shift malam. Jam 10 tutup kan sangat sebentar untuk warung yang bukanya malam. Itu benar-benar didatengin petugas itu, Mas? Benar-benar langsung ditutup. Makanya di depannya kan langsung ditutup. Memang nggak boleh. Tapi kalau itu yang malamnya ya, kalau paginya tentang yang aku sharing aja sama sampean tentang apa namanya free wifi untuk anak-anak sekolah itu adik-adik. Yang mungkin menurutku ya, mungkin yang jadi concernnya itu kan ini masalah kesehatan. Protokol kesehatan di warkop itu likur sendiri seperti apa? Kalau yang sampean lihat? Yang saya lihat dan saya lakukan ya, karena sudah diumumin dari awal sejak warkop itu likur kalau nggak salah tutup hampir 2 bulan atau hampir 3 bulan ya tutup ya. Setelah itu kan dia membuat kayak wastafel di depan. Ada wastafel, terus dikasih sabun juga. Jadi sebelum masuk harus cuci tangan, cuci dan lain-lain. Terus duduknya juga tidak bergerombol, jadi mungkin 2-2 per bangku. Terus setiap yang menarik, mungkin kalau saya nggak salah itu per 4 jam sekali atau apa itu ada semacam announcer gitu loh, bahwa pengunjung kalau yang tidak makan atau merokok masker tetap dipakai dan lain-lain, ada pengumuman seperti itu. Oke. Lewat sound. Oke, berarti ya cukup menjaga ya, cukup menjaga protokolnya ya. Saya kira hampir sama dengan pengunjung warkop modern ya. Mungkin yang membedakan di warkop itu nggak ada yang ditembak suhu itu aja. Okay. Kalau lainnya sama lah. Iya. Lainnya sama. Kalau di mall itu gini, di salah satu mall ya, mall itu untuk ada tambahan ini sih sebenarnya sekat antar hadapan itu ada sekat. Atau sekat apalah, jadi nggak langsung interaksi seperti itu. Nggak apa-apa sih. Kalau yang di warkop itu sekatnya gini, sebenarnya itu ide untuk katakanlah efisiensi sekat ya. Jadi biasanya kan 1 meja aja kan, itu 2 meja, jadi otomatis jaraknya akan jauh. Udah lebih. Jadi 2 meja jadiin 1. Oke, paham. Ini sebenarnya udah cukup menjaga ya. Kalau menurut jenengan, menurut sampean apa alasan himbauan untuk kalau di warkop itu seperti ini gitu dari anggota DPRD, maaf. Kira-kira alasan? Saya melihat sebenarnya bukan alasan. Saya melihatnya kok kasus itu baru keluar setelah beberapa warkop menerima anak-anak sekolah untuk belajar di situ ya. Saya juga nggak ngerti sejarahnya mereka mengajukan, katakanlah kan mau ada anggaran untuk wifi atau apa. Tapi kok kalau kota-kota lain kan dari pihak kayak Mojokerto kemarin yang tak baca di timeline kan, dia ada Pemkotnya atau kerjasama dengan operator seluler yang katakanlah mengasih kuota gratis
Tapi kan ada kelemahan juga. Ya kalau yang anaknya punya handphone atau ada sinyal di daerahnya, kalau enggak kan juga sama aja ya. Ada sinyal tapi nggak ada gadgetnya ya. Berarti pengadaan gadget juga ya. Tapi intinya sebenarnya kepedulian teman-teman aja yang saya salut, kepedulian Kalau teman-teman saya sih melihat kemarin melihatnya sosial. oke, itu malah bentuk apa ya, sumbangsi menurut saya sih. Responnya oke. Malah yang perlu dicatat kinerja bapak ibu yang di pemerintahan ini yang kurang sigap menurutnya. Jadi ada bikin sesuatu tapi tanpa mempertimbangkan teknisnya. Apa menurut saya sih, saya tuh pernah di Korea itu yang saya rasakan pada saat itu saya keluar dari masuk hotel itu langsung ditawarin mau wifi, jadi langsung otomatis kedetek di HP saya. Terus tiap kali saya jalan masuk ke lorong koridor keretanya kan connect ya antar gitu ya. Tiap masuk kemana gitu langsung ditawarin. Jadi hampir di seluruh kotanya itu free. Jadi untuk public facility-nya itu free. Sebenarnya Surabaya sendiri juga banyak juga yang spot-spot free ya, kayak sebenarnya nggak jauh dari Cakcom ya. Kalau teman-teman sering, karena saya pemburu wifi ya di mana-mana. Di depan pom bensin jalan apa itu namanya? Yang seperti Cakcom itu. Yang di depan dokter itu ya. Ya, itu di taman itu, taman apa namanya? Enggak tahu namanya, taman. Itu ada wifi di situ. Itu free dari Pemkot itu. Nyambung cerita Mas Dian tadi, public area sebenarnya Surabaya udah lumayan cukup banyak sih. Cuma mungkin kestabilan sinyal dan lain-lain dan kenyamanan itu yang belum ada. Itu aja. Terus tadi sempat tak search gitu kan. Memang ada 10, harus nggak tahu lebih mungkin ya, tapi yang 10 terbaik kota di dunia ini yang bikin free wifi untuk seluruh kotanya full. Salah satunya Seoul itu yang kemarin tak datang ini. Jadi dimanapun sampean berdiri ya free, karena hari gini ya udah jadi kebutuhan hidup kayak untuk komunikasi. Dan ya, yang penting ada colokan juga. Ya, masuk akal ya. Mas, ini saya kemarin sama Mas Fajar itu sedikit aku coba nanya sih, Mas, saya kan terlibat di Bonek Writer Forum, keren karena aku ngikut salah satu apa sebutannya, webinar atau apa yang ulang tahun Persebaya itu, yang sama ada Pak Dahlan, terus Cuk ya nggak tahu apa kumpul-kumpul itu ya. Terus aku mau coba cangkruan online apa COK cangkruk online kayak apa ya? Ane opo lali. Lah, aku disuruh nanya ke sampean di storiesnya. Sampai tanya ini aja Mas. Dia yang jauh lebih tahu untuk masalah historisnya. Karena menurut saya itu positif banget untuk membangun literasi ya di teman-teman ini ya. Ini sebenarnya dari kumpulan teman-teman aja yang katakanlah kayak saya, Oriza, Mas Fajar juga, dan teman-teman yang lain lah yang ada di Bonek Writer Forum. Dia ngomong terus, ini gimana nih, waktu itu mau buat sesuatu ya, mau membuat kayak semacam buku gitu. Terus akhirnya dibikinkan itu, udah namanya dibikinkan Bonek Writer Forum. Itu aja sebenarnya hasil obrolan biasa, nggak ada lain-lainnya. Keren tapi Mas, apalagi untuk yang tahun ini ngeluarin buku ya. Ya, buku kemarin yang bentuknya digital, terus kali ini hard copy. Aku belum baca sih, tapi insya Allah nanti tak cari. Kalau Cuknya itu kan lahir karena karena ada pandemi ini sebetulnya. Walaupun sebenarnya sebelum pandemi yang Cuk pertama itu karena kita ingin memperluas, bukan anggota, karena ngomong di Bonek Writer Forum sebenarnya bukan ada anggota apa-apa, siapa yang mau gabung silakan, tapi statusnya sebenarnya bukan anggota. Jadi teman-teman, artinya memperluas biar mengenalkan ada Bonek Writer Forum, siapa yang mau bergabung. Artinya kita sebenarnya mencari teman-teman lainnya yang suka menulis, nggak cuma menulis sih, semuanya yang terkait literasi kan nggak cuma tulisan aja. Gitu aja sebenarnya, memperluas itu, terus diskusi juga
dengerin banyak orang yang ahli-ahli lain atau sharing itu aja sih. Untuk rencana ke depannya mau bikin apa lagi, Mas? Oh, tetap menulis kayaknya. Nggak jauh dari itu. Mungkin secara periodik ya ini ya namanya semuanya kan punya kesibukan masing-masing ya. Secara periodik biasanya kita bikin proyek kecil-kecil misalnya. Ya kita bikin kayak koran digital kayak kemarin misalnya. Keren, Mas. Temanya apa? Gitu. Ini kemarin mau bikin ada tema lagi. Per bulan? Enggak lah, kalau per bulan terlalu berat lah. Kita kan masih punya kesibukan masing-masing. Ya kalau misalnya ada 3 bulan, 4 bulan kira-kira ada tema apa, ayo kita bikin. Tiba-tiba ya udah bikin list gitu. Yang tabloid itu toh, yang Koran BWF kemarin namanya. Koran BWF. Yang 8 halaman kalau nggak salah. Itu penyebarannya gimana, Mas? Kalau misalkan teman-teman bisa cerita nggak? Kemarin sama si Mas Iwe ya, yang layout ya, yang layout kan Mas Iwan Iwe kemarin. Itu dimasukkan semacam kayak website yang bisa nyebarin di PDF gitu loh. Aku nggak paham sih namanya apa. Google Drive gitu. Ya semacam itulah, semacam. Aku nggak paham namanya apa, lupa. Mas Iwan Iwe ini salah satu former ya, founder atau former ya untuk emosi jiwaku. Termasuk juga Mas Bimo ini. Gimana kabarnya? Emosi jiwa. Alhamdulillah. Masih Mas ya, terus bertaring ya. Dulu awal-awalnya gimana berdirinya, Mas? Kalau nama pasti emosi jiwaku ya pernah juga kan ditulis di emosi jiwaku. Saya ngambil dari pemenang lomba banner dulu ya, bendera zaman Pak Agil juga. Itu aja. Nggak ada lain-lain. Pokoknya ngambil yang nggak jauh-jauh dari Persebaya atau bonek, tapi yang masih jarang dipakai orang gitu. Berdirinya karena keresahan saya. Jujur aja, emosi jiwaku ini kalau buat saya pribadi itu keren. Mengagetkan sih, waktu berdirinya kaget. Kaget. Terus beritanya juga berbobot. Jadi kayak jadi salah satu sumber untuk nyari informasi ya, selain official ya. Menarik banget. Jadi salah satu acuan buat bacaan. Oke. Sambil mengingat yang lalu. Kalau ngelihat apa namanya emosi EJ ya, emosi jiwaku, terus di sisi utara juga GN kan juga masang EJ-nya gitu. Jadi apa ada korelasinya gitu. Rata-rata teman-teman kan bertanya-tanya gitu kan, apa ini part of GN atau gimana? Sebenarnya emosi jiwaku nggak bisa dipakai siapapun karena itu kan kata-kata yang umum dan kata-kata yang memang melekat pada Persebaya menurut saya. Di lagunya Mas Almarhum Moka juga keluar kan. Mas, break sebentar ya. Break sebentar, Mas ya. Siap. Iya, Mas. Kenapa? Apa itu? Ini loh ada omnya nih, lihat ini. Ini Mas, lihat Mas. Ini loh pengen tahu. Ini loh, ini namanya Om Bimo. Hai. Ini namanya Om Bimo. Bangun tengah malam ini, Mas. Bangun tengah malam ini. Ini yang ngeletak di Tribun Bandung ya? Nah, ini orangnya nih, Mas. Ini. Waktu itu umur berapa kamu nonton bola ke Bandung? 2017. Umur berapa? 2017 berarti umur berapa kamu? 3 tahun lalu. 3 tahun waktu itu. Sekarang bajunya udah kecilan. Om ini punya baju Persebaya banyak kamu. Oke? Kalau mau lanjutin ya sama Om ya. Oke, bentar Om. Tapi. Yup. Apa? Ya, beginilah. Oke. Apalagi ya? Kita ini kenal udah berapa lama Om Bim? Kapan sih pertama kita ketemu ya? Lupa. Waduh, gila. Orang-orang gumbul ngono ae. Aku ingat sampai pernah ke TP sekali, Mas. Sama siapa waktu itu ya? Maksudnya sekali? Enggak. Lupa, gue. Mas sekali sama satu lagi sama siapa ya? Jauh sebelum itu pernah. Pernah ya? Sama nih. Zamannya di Simpang itu, bukan? Bukan dari Simpang, bukan. Yang mana, Mas? Bisa bantu mengingatkan. Sampean masih ingat waktu mau beli domain Persebaya? Oke. Itu kan jauh-jauh sebelum itu kan. Sama siapa ya kalau ya? Bukan ya? Lupa.
sama Pak. Lupa. Tapi domain itu sudah tak beli loh Mas. Waktu itu ya. Ya, makanya sama bilang, domain ini sudah tak beli, yang ini belum, yang ini sudah beli. Waktu itu kita ketemu pertama di sini membicarakan itu. Terus planning mau bikin web official. Terus ternyata marit ya. Enggak. Tiba-tiba, udah ada kok waktu itu Mas. Iya sudah ada tapi nggak hidup. Oke, yang pakai developernya dari ya. Nah kalau itu nggak lupa aku. Jadi waktu itu yang aku tahu itu developernya dari. Jadi aku nggak pegang sama sekali. Ini nanti layak ditayangin nggak sih yang ini tadi? Oh, enggak, jangan. Jangan ya. Oh nggak apa-apa. Nanti kita sensor pakai PPT. Bisa kalau pengen tahu titik-titiknya sesi berikutnya kan menarik. Padahal harus membahas itu. Di sesi berikutnya juga nggak dibahas ya. Ya Allah. Mas, aku ini penasaran. Sampai ini kok informasinya banyak banget ya masalah bola ya. Ada yang ketinggalan. Nih, kenang-kenangan buat Mas Bimo. Siapa tahu bisa dipakai buat nongkrong berburu wifi. Oke? Nanti tak cari sampean. Thank you, Mas.